pada bulan Juni yang lalu. Cuma kita belum ada berjumpa semua. Hari inilah yang diizinkan Allah untuk kita berjumpa semua. Kami diklat ada 3 hari. Hari pertama kami membahas tentang neuroscience. Neuroscience itu adalah ilmu yang mempelajari tentang otak manusia. Nah, jadi perkembangan otak anak-anak itu dari umur 5 tahun dia masih 50% otaknya berkembang. Disinilah mulai orang tua mengajarkan, menghafal hafalan. Di situ adalah fase-fase emas, golden old, umur dengan fase-fase emas. Walaupun dia belum bisa membaca, belum bisa menulis, tapi dia bisa menghafal. Nah, otaknya masih fresh. Jadi di usia 5 tahun banyak anak-anak diantar ke murotal Al-Quran, hafalan, hafiz Quran. Memang seperti itu di dunia kesehatan juga sudah terbukti secara ilmiah. Di 5 tahun fase pertama itu masih fresh dan memori masih cepat menghafal. Lalu fase kedua di usia 8 tahun otak mulai berkembang menjadi 80%. Di sini 8 tahun sampai ke 13 tahun lah di usia yang kita bahas, karena kita guru SD di mana rentangnya dari 8 tahun sampai 13 tahun. Di sini kami mempelajari otak kanan dan otak kiri. Jadi murid kita ada yang dia kemampuannya di otak kanan, yaitu kecerdasan secara emosional. Biasanya murid yang berkembang lebih otak kanan, dia ready-nya itu baru jam 8 pagi. Nah, berbeda dengan murid yang otak kiri lebih aktif. Kalau otak kiri dia lebih ke eksak. Biasanya murid-murid yang otak kirinya lebih aktif itu ready-nya jam 7 pagi sudah ready dia. Jadi lebih enak kita ngajar anak ya otak kiri, main otak kiri. Dia jam 7 kita mulai pembelajaran itu dia sudah ready otaknya. Beda sama murid yang otak kanannya yang lebih aktif. Kalau otak kanannya maka dia akan baru ready jam 8. Tapi alhamdulillah kalau anak-anak kita bisa kita kombinasikan. Lalu kami juga diajari untuk memetakan gaya belajar, di mana kita ketahui gaya belajar ada 3, auditori, visual, dan kinestetik. Jadi misalnya nih ada anak yang suka mendengar, tapi ada juga anak yang sukanya dia melihat, kita menulis, kita melihat, kita kasih laran, kayak ini pakai infokus. Ada juga tipe anak yang suka kinestetik, yaitu sukanya aktif, dia main sana sini. Nah, itu harus kita pandai-pandai sebagai guru milenial, kita pandai-pandai mengkombinasi 3 gaya belajar tersebut, yang berbasis auditori secara pendengaran, visual secara penglihatan, dan kinestetik. Bisa mungkin sesekali dibuat ice breaking supaya motorik siswanya itu bergerak, sehingga yang otak kanan dan otak kiri tadi tuh dia nyambung sehingga ready, siap menerima pembelajaran secara membahagiakan. Karena di sini Creative Art ini tujuannya adalah sama juga seperti kurikulum Merdeka, supaya anak-anak itu belajar dia secara dengan hati yang senang, dengan hati yang gembira, sehingga otak kanan dan otak kirinya harus kita pintar-pintar dulu mengkombinasikan. Karena anak-anak itu ada yang dia kelebihannya di otak kanan dan ada juga yang lebih aktif di otak kiri. Lanjut Pak. Kemudian ini ada mind mapping. Mind mapping itu bagaimana kita memetakan. Di sini ada ini mind mapping tentang kelompok kami yang kami tulis. Nah, enggak apa-apa saja. Kemudian kami juga di hari ketiga itu tentang belajar memanfaatkan barang bekas yang ramah lingkungan. Di sini kami dikasih plastisin oleh narasumber, di mana di narasumber itu sudah dikasih plastisin dengan berbagai warna. Kami disuruh ciptakan yang tadi tentang sumber materi tadi kan tentang otak manusia. Jadi kami disuruh
kita kan buat secara plastisin kayak mana otak manusia, dan itulah dia ada otak kanan, otak kiri, otak besar, dan semuanya ini harus sering kita elus-elus anak mulut kita. Jadi kalau kita salah di ujung-ujungnya kita elus, karena di situ juga bisa dia semakin ada sentuhan, sensor-sensor dari otaknya juga bisa aktif untuk dia menerima ilmu pengetahuan. Makanya kan orang tua sering kalau salah tuh anaknya ubur-uburnya dielus. Jadi kita harus melakukan kayak mana kita sama anak kandung kita, kayak gitulah juga kita sama anak murid kita elus ubur-uburnya. Lalu kami diajarkan juga senam otak. Dia langsung ke yang senam otak itu. Nah, senam otak itu dimana kita tombol otak manusia itu ada di tenggorokan sini. Nah, jadi nanti di gerakan senam otak kita ada menekan tombol otak. Nah, jadi sama anak-anak kalau pagi-pagi itu boleh semangat dulu. Nah, kita gerak-gerak dulu supaya dia ready menerima pembelajaran. Nanti di gerakan senam otak juga ada disuruh pencet di tenggorokan kita, disuruh pencet, karena istilah medisnya disitulah tombol atau saklarnya otak kita. Terus juga mata, untuk melatih mata supaya anak-anak rajin membaca, nanti ada gerakan di senam otak itu kita melihat ibu jari kanan, lalu ibu jarinya kita bentuk seperti angka 8, nanti ada di gerakan senam otaknya. Bapak Ibu bisa dipersilahkan dari diri. Berdiri dulu ya, kita mau senam otak biar fresh lagi. Sampai ke dalam seperti gerakan-gerakan di senam tadi. Karena